Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya sendiri sebagai koordinator kelompok, nama saya Ayub. Terus rekan saya Saya bernama Muhammad Rehan Alvin. dan di sebelah kanan saya Sylvie Angelika, Elisa Alfitri. saya Imam Giri. Saya Kisnandar. Di sini kami akan membahas materi tentang abad kontemporer. Nah, mungkin teman-teman sekalian penasaran nih, gimana sih materi dari kontemporer ini? Baiklah, simak video dari kami selengkapnya. Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini kan kita membahas abad kontemporer. Nah, di sini belum paham tentang abad kontemporer ini kayak mana ya. Nah, boleh bertanya, kalau latar belakang dari abad kontemporer ini kayak mana? Jadi gini mam, yang aku ketahui sendiri kan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer itu terjadi pada abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini, dan ditandai dengan kemunculan teknologi yang canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Dan pada zaman ini juga ilmu fisika itu kedudukannya itu yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika itu dipandang sebagai fundamental yang untuk alam semesta ini. Kalau pendapat aku sendiri begitu mam. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Aku sedikit menambahkan sih dari standar itu latar belakang dari munculnya abad kontemporer. Nah, abad kontemporer ini kan munculnya sekitar abad 19, akhir abad 19 sampai abad 21 nih. Nah, jadi dalam abad kontemporer ini muncul pertama kali di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Muncul nih karena banyak kritik terhadap perkembangan filsafat, Mam. Jadi, kritikan utama ya dimunculkan adalah dekonstruksi terhadap rasionalisme yang telah begitu didewakan dalam membangun kebudayaan dunia barat. Yang mana demokonstruksi ini dinilai sangat diperlukan karena rasionalisme yang berlebihan telah menyisihkan seluruh nilai dan norma-norma dalam menjalankan kehidupan. Ada juga karakteristik dari filsafat barat kontemporer ini. Yang pertama, mengagungkan nilai-nilai. Arti apa? Mengagungkan nilai relativitas dan mini narasi. Yang kedua, memiliki kecenderungan yang beragam dalam pemikiran. Arti apa? Memiliki banyak beragam pemikiran, misal pemikiran ini, pemikiran A, pemikiran B, dan pemikiran C, dan lain-lain. Terus yang ketiga tuh ada mengkritik logosentrisme filsafat modern yang berusaha menjadi rasio sebagai instrumen utama. Terus yang kelima, gue udah membaca sedikit, yaitu bebas menggunakan teori, menanggapi dan mengkritik selama kebebasan tersebut original. Artinya apa? Maksud bebas mengkritik ini istilahkan diibaratkan bebas mengkritik, tapi itu berdasarkan masuk akal, gitu Mam. Dan pertanyaan itu berupa kebenaran, gitu Mam. Untuk abad kontemporer. Kalau boleh bertanya lagi, bagaimana dan adakah faktor yang melatar belakangi filsafat di era abad kontemporer ini? Untuk faktor nih sebenarnya ada dua. Nah, faktor yang pertama ini yaitu semakin berkurangnya kekuasaan gereja. Di mana ini pada setiap daerah nih gereja ini semakin berkurang gitu. Nah, terus faktor yang kedua ini semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Di mana di setiap daerah nih semakin tersebar itu ilmu pengetahuan ini semakin meluas gitu di kalangan-kalangan dari remaja bahkan orang tua itu semakin meluas. Nah, izin menambahkan dari Elisa juga faktor yang menyebabkan mempengaruhi yang melatar belakanginya, itu filsafat abad modern
yang memiliki corak yang berbeda dengan periode filsafat abad pertengahan. Perbedaan itu terletak terutama pada otoritas, kekuasaan politik, dan ilmu pengetahuan. Jika pada abad pertengahan otoritas kekuasaan mutlak dipegang oleh gereja dengan dogma-dogmanya, maka pada zaman modern otoritas kekuasaan itu terletak kemampuan akal manusia itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri. Kekuatan yang mengikat itu ialah agama dengan gerejanya, serta raja dengan kekuasaan politiknya yang bersifat absolut. Mungkin itu, Imam. Nah, di dalam abad ini kan pasti ada perubahan ataupun perkembangan. Nah, mungkin di dalam perkembangan tersebut terdapat tokoh-tokoh. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh yang mempengaruhi pada abad kontemporer ini? Nah, sekarang aku jelasin Bro. Tokoh-tokoh itu yang pertama ada Charles Sanders Peirce dari tahun 1839 sampai 1914 di Cambridge. Yang kedua ada William James itu dari tahun 1842 sampai 1910 di New York. Dan yang ketiga ada John Dewey itu dari tahun 1859 sampai 1952 di Burlington, Amerika. Jadi terdapat 3 tokoh. Ya. Nah, kalau bisa nggak kasih contoh dalam abad kontemporer ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya tuh abad kontemporer itu seperti apa di era sekarang? Biasanya kan ditandai yang disebabkan oleh faktor kan, pertama kan yang tadi perkembangan ilmu pengetahuan kan. Nah, di samping perkembangan ilmu pengetahuan ini juga yang perkembangan teknologi kan, kita dilihat dari perkembangan di kota-kota kan, dari teknologi semakin canggih. Jadi misalkan di sini kan di era sekarang kan banyak kemajuan teknologi baru, mungkin salah satu itu yang contoh dari abad kontemporer. Dan juga ingin menambahkan kemajuan dan pengembangan ilmu itu, kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak putus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur sangat penting penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikian semuanya saling terkait. Oleh karena itu, semua sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Mungkin itu, Imam. Nah, mungkin sedikit yang pengertian dari abad kontemporer itu. Mungkin abad kontemporer itu seperti abad sekarang atau berbeda. Jadi gini Mam, abad kontemporer ini mendekati abad sekarang ini. Artinya apa? Dia masih abad sebelumnya, tapi belum masuki abad sekarang. Gitu. Artinya apa? Belum memasuki saat ini. Gitu Mam. Seperti maksudnya Menuju. masih menuju saat ini. Gitu. Nah gini Mam, terkait masalah kontemporer kita kan cuma sekilas membaca nih. Nah jadi mungkin di benak-benak atau di pikiran Imam nih terkait pertanyaan-pertanyaan pada abad kontemporer mungkin belum terjawab atau merasa puas, mungkin nanti kita akan baca-baca lagi, mengulangi terkait materi kontemporer. Nah mungkin kalau lebih spesifiknya nih, mungkin kita nih akan membaca terlebih mendalam lagi, lebih detail. Mungkin nanti kita akan jawab lebih spesifik atau lebih lengkap lagi. Gitu Mam. Ya baiklah kawan-kawan, terima kasih atas jawabannya mengenai abad kontemporer ini. Mungkin saya juga
sedikit banyaknya memahami pada abad ini. Jadi terima kasih banyak teman-teman ya. Yoi. Oke, itu tadi video diskusi kami terkait materi abad kontemporer. Nah, mungkin teman-teman udah bisa nih menyimpulkan atau menangkap materi dari abad kontemporer, atau juga mungkin ada teman-teman yang masih penasaran apa sih materi pelajaran dari abad kontemporer ini. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar atau DM IG pribadi saya ya. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Semoga ilmunya bermanfaat.